Yakin gua ngancurin harga lovebird? Tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, salam hormat ya. Perkenalkan, nama saya Roni Badui ya. Dengan ini saya akan sedikit banyaknya ya menyampaikan unek-unek saya yang katanya seorang aduki ya dibilang penghancur lovebird. Lalu di mana seorang aduki katanya ya dibilang penghancur lovebird? Apakah gara-gara seorang aduki dengan Rona menjual terah konslet seharga 200, seorang aduki dibilang penghancur lovebird? No. Kalau kata saya tidak. Itu niat baik seorang aduki dengan Rona Bebek Tegal ya. Niatnya baik untuk membantu anak yatim. Makanya seorang aduki pun mungkin dengan seorang Rona nggak mungkin jual harga tinggi. Toh kedepannya kita belum tahu. Walaupun itu terah konslet. Toh saya juga beli burung, mohon maaf, khususnya lovebird ya. Saya bukan di konslet tapi di fighter. Saya beli burung, alhamdulillah sampai ada yang 40 juta. Kalau menurut pribadi saya sendiri itu udah sangat tinggi harganya. Kemudian si burung itu benar-benar kita abaikan ya. Benar-benar kita tidak rawat. Pada intinya tidak kita konsistenkan perawatannya. Lalu apa? Mandek, tidak jalan. Seandainya jalan pun tidak maksimal. Bukannya sombong, si lovebird tersebut itu durasinya 5-6 menit. Tapi berhubung tidak dirawat dengan konsisten, dikarenakan awal mulanya adanya COVID Corona, lalu kemudian semua gantangan ditutup, bingung, tidak ada gantangan. Sedangkan si burung saya tersebut itu harus tiap hari dan tiap malam dijor. Disitulah mungkin rasa jenuh ya, ataupun malas ngerawatnya. Jadinya ya mandek, ya kembali ngejual harga burung dengan harga 200.000. Kalau menurut saya sendiri tidak masalah. Itu hak-hak pribadi kita, itu marketing masing-masing. Lagi pula toh kalau ini terah, mungkin anakannya hasil breedingnya nanti ya, walaupun terah konslet belum tentu hasilnya itu nanti jadi. Makanya mungkin seorang aduki ya buka harga ya ataupun menjual dengan seharga 200. Toh itu pun si duitnya itu ya sepenuhnya buat santunan anak yatim piatu. Insya Allah sangat luar biasa. Dan lalu di mana lagi seorang aduki katanya penghancur lovebird? Coba kita perhatikan seorang aduki ya. Kalau kata saya, seorang aduki itu vlogger ataupun youtuber paling kreatif
paling aktif. Kenapa paling kreatif dan kenapa paling aktif? Salut. Ya sekarang seorang Aduki ya terus di berbagai gantangan keluar daerah, bahkan ke luar daerah, seorang Aduki ya, mengadakan event akar rumput dengan tiket harga murah. Tapi alhamdulillah pesertanya luber. Bahkan dari luar daerah, dari daerah pun alhamdulillah pada datang, pada hadir. Ya. Cerita mungkin pengalaman ya. Ya mungkin saya sendiri sebagai EO ya, ataupun pengelola gantangan di daerah Tangerang, saya sudah 2 kali mengadakan ataupun menggelar ya event akar rumput bersama Aduki. Yang pertama dulu ya, lupa saya, kalau nggak salah bulan 2 yang lalu, saya mengadakan event akar rumput bersama Aduki ya. Yang awalnya bakal saya gelar di gantangan Bass Enterprise. Lalu kemudian saya alihkan ke gantangan GLC ya, gantangan Bos Arif, yang sekarang mungkin jadi Kenanga Enterprise ya, yang sebelumnya di Kenanga, yang sebelumnya di GLC. Kenapa saya memindahkan area? Dikarenakan tempat ataupun gantangan saya pribadi di Bass Enterprise itu tidak muat ya, tidak mengizinkan ataupun tidak memungkinkan untuk menampung peserta. Dikarenakan apa? 1 minggu sebelum acara akar rumput saya gelar, pemesanan tiket itu udah sangat luber ya. Maka untuk itu saya kemarin ya, saya pindahkan ke gantangan GLC dan alhamdulillah kondusif ya, tidak teriak, tidak ada keributan, alhamdulillah. Dan ke satu lagi terakhir kemarin ya, launching pertama ya, kopdar malam bersama Aduki. Alhamdulillah itu dadakan ya. Saya bersama Aduki bikin kopdar malam dadakan ya. Tapi alhamdulillah pesertanya di atas 1000 ya. Bahkan kalau tidak saya stop gelaran itu mungkin sampai pagi ya, jam 10 malam saya on ya, saya buka, saya gelar ya, sampai pagi ya. Kalau tidak saya stop, kalau tidak saya pagi ya, alhamdulillah bukan dari khususnya daerah Tangerang aja, dari luar daerah, bahkan dari Bandung, dari Jawa ada yang pada hadir. Itulah perjuangan seorang Aduki ya. Terus dan terus bagaimana seorang Aduki membangun ataupun mengadakan gebrakan ya, agar supaya dunia perkicauan ini semakin maju. Kasihan ya, perjuangan seorang Aduki selama ini tidak kita hargain. Coba kita lihat, coba kita perhatikan perjuangan seorang Aduki mengadakan event ataupun akar rumput
seorang Aduki meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri, meninggalkan sang buah cintanya, ya, anaknya. Untuk apa? Untuk kita semuanya, tentunya para pecinta Kicau Mania, ya, menghadiri, ya, di semua event-eventnya ataupun di acara, ya, akar rumput. Perjuangan seorang Aduki. Lalu di mana seorang Aduki katanya dibilang penghancur Lovebird? Mari kita simak pencerahan ataupun penjelasan yang disampaikan seorang Aduki. Mari kita simak. Simulasi sederhana yang sebenarnya sudah dijawab di beberapa vlog, baik itu vlog pribadi gua, vlog dari rekan-rekan YouTuber yang lainnya, tapi masih kurang mengerti. Oke, sekarang gua bikin simulasi sederhana. Sebelah kanan kita beri nama paket brokoli, di mana satu terah konslet kita beri harga 1 juta, di mana pasaran harga burung Lovebird itu kurang lebih 20 kali lipat dari harga terah konslet. Ketika membeli terah konslet, mendapatkan satu pasang Lovebird yang kurang lebih bernilai 200.000, sehingga total jika membeli satu paket ini harganya 1.200.000. Ini bonus dan ini burung terah konslet yang belum tentu ada jaminannya. Semisal, jadi satu paket ini berapa? 1.200.000. Sebelah kiri kita kasih nama paket konslet, di mana harga satu pasang itu 1 juta rupiah, jaminan burung prestasi dan garansi burung siap jalan, dan mendapatkan terah konslet 200.000. Jadi totalnya 1.200.000. Lalu pertanyaan saya, apa perbedaan dari sini? Harganya ataukah ada yang turun ataukah sama? Silahkan jawab di komentar. Sama-sama 1.200.000, namun berbeda strategi untuk memasarkan. Ada yang bertanya, kenapa harganya tidak biasa saja? Nah, itu balik lagi kehebatan seorang Rona Gigi yang membuat satu komitmen, di mana membuat paket dengan syarat, yaitu harus membeli ring Rona BF sebelum membeli ring Aduki. Pengen beli ring Rona BF tapi mahal gitu kan. Ya nanti komitmennya terserah lah mau gimana ya, Bas. Ya, katanya itu beli 200.000 itu harus ada syaratnya kan? Ya, betul. Jadi syaratnya itu adalah harus beli ring Rona BF. Oh, jadi sebenarnya mereka itu harus mengeluarkan uang 1.200.000. Iya, memang harus kalau ditotalin 1.200.000. Terus lagi marketing sih balik lagi. Buat apa gue pasang harga mahal? Dan itu juga ada syaratnya sebenarnya sih, udah dibahas di channel si Dior juga. Tokoh yang justru membuat kontroversi, tapi dalam konten ini saya tidak akan membuat kontroversi. Saya ingin membuat solusi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk terhadap saya. Saya masih menjual paket yang biasa. Saya tidak memiliki burung konslet. Saya hanya punya burung-burung biasa. Saya memberikan solusi kepada Anda. Pertama, silahkan Anda menabung untuk memiliki burung konslet yang mungkin itu bisa menjadi ladang penghasilan Anda. Solusi yang kedua, Anda bisa bekerja sama dengan yang pemilik konslet. Terahnya bisa Anda tetaskan, lalu Anda bekerja sama untuk profit. Tapi mereka tidak mau bekerja sama. Dunia obi ini luas. Jika satu orang tidak mau bekerja sama, cari yang lain. Karena silaturahmi itu penting dan pasti kalian akan mendapatkan satu keberkahan dari silaturahmi. Solusi yang kedua, saya Aduki mengajak untuk teman-teman konslet untuk selalu meramaikan event-event apapun itu agar harga Lovebird naik. Karena menurut saya dua faktor yang menaikkan Lovebird. Bukan itu konten, bukan itu kontroversi. Yang pertama, adanya lomba. Karena dengan adanya lomba, orang berbondong-bondong ingin menjadi juara. Dari situlah orang membeli burung-burung prestasi untuk digantangkan. Yang kedua adalah kolektor. Jika pada vlog-vlog sebelumnya mereka hanya membuat kontroversi, silahkan tanya kepada mereka, apakah Anda akan membeli burung saya mahal? Jika mereka kolektor yang bagus, baik, maka mereka akan beli. Harga akan semakin naik. Seperti mana motor-motor klasik yang saat ini harganya jauh di mana dulu mungkin
hanya seberapa. Kenapa mereka menyudutkan saya? Saya tidak akan memanjang lebar menyudutkan mereka, tapi saya hanya berevaluasi bahwasanya mungkin mereka memiliki visi dan misi yang mungkin mereka benar. Tapi kadang-kadang tidak melihat fakta yang sebenar. Karena dalam video yang sudah gua buat dan nanti dicuplikan-cuplikan di akhir video akan gua sisipkan. Dimana gua mengucapkan dimana video-video itu ada dan banyak sekali komentar-komentar positif yang mengerti dengan strategi bisnis pemasaran yang jelas jauh berbeda dengan yang biasa di pasaran. Lalu kenapa mereka membuat banyak konten dengan satu judul saja? Mungkin mereka tidak memahami strategi bisnis, strategi marketing, di mana di era digital ini jauh lebih maju, jauh menggunakan strategi. Tapi mereka coba membuat satu statement bahwasanya saya menghancurkan harga Lovebird. Kenapa mereka tidak memikirkan sejauh itu? Mungkin rasa emosional mereka tinggi sehingga terjadilah pemikiran yang kurang jauh, di mana teman-teman sudah berkomentar pada vlog pertama kami, wah ternyata harus membeli ring Rona BF terlebih dahulu. Dan terima kasih para netizen yang sudah mencibir, yang sudah memaki, karena saya tetap sayang kepada Anda. Terutama pada konten yang pertama, saya melihat banyak netizen yang ternyata memberikan wawasan bagus, baik dan maju. Bahwasanya ada yang berkomentar strategi marketing S3. Padahal kami hanya penjual biasa yang ingin membuat satu strategi yang berbeda. Saya ingin balik bertanya kepada mereka yang membuat konten. Pertanyaannya yaitu, siapa yang menyebutkan harga Lovebird turun? Lalu siapa yang Anda maksud, yang Anda cibir? Lalu siapa tokoh ataupun seorang konten kreator yang membuat harga turun? Harga sama, hanya kemasan yang berbeda. Ingat, kemasan yang berbeda. Lalu siapa yang sampai saat ini ketika COVID-19 datang ke Indonesia membuat event lomba online sampai kopdar konslet One Day Lovebird? Apakah mereka? Apakah Anda? Follower Anda sudah banyak? Subscriber Anda sudah banyak? Memiliki banyak konten yang notabene-nya viewersnya sudah ribuan? Saya tahu berapa profit Anda yang dapatkan. Lalu kapan Anda membuat event? Apakah bisa konsisten? Jangan hanya cuma membuat konten. Semua orang bisa membuat konten, tapi tidak semua orang bisa membuat event yang baik dan maju. Lalu siapa yang kalian anggap? Aaduki atau orang lain? Sebutlah satu nama agar konten-konten ke depan tidak menjadi provokasi, kontroversi, ataupun membuat orang benci terhadap seseorang. Ingat, pada statement saya di sosial media, saya tidak akan membenci kalian. Saya akan tetap saya. Silahkan kalian menjelekkan saya, silahkan kalian mencibir saya, silahkan kalian datang ke event saya, silahkan kalian meliput event saya. Cuma satu permintaan saya, tolong jangan membuat kontroversi. Buatlah liputan yang baik, buatlah liputan yang maju, agar semua orang ikut terjun dalam hobi. Dan saya terakhir, berpikirlah positif, jangan selalu berpikir negatif, jangan berpikir kontroversi. Buat para sahabat netizen, komentar, dan sahabat Aaduki semuanya, jangan kalian melakukan counter attack ataupun membuat komentar yang kurang baik, karena bagi saya itu bukan solusi. Mari kita nyari solusi yang baik, mari kita memajukan dunia Lovebird ini lebih baik. Mudah-mudahan hobi ini menjadi silaturahmi dengan keberkahan. Amin. Saya Aaduki, terima kasih video ini, semoga ditonton sampai habis. Wassalam. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Itulah penyampaian saya dan penjelasan seorang Aaduki. Mudah-mudahan kita semuanya mengerti, mudah-mudahan semuanya kita paham. Mari ke depannya kita sama-sama bangun dunia perkicauan ini, tentunya agar supaya maju sukses. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin yang menyinggung ataupun menyakiti perasaan. Jujur, saya tidak ada tujuan ataupun maksud untuk kontroversi. Saya hanya menyampaikan unek-unek saya. Dengan adanya kejadian yang lagi viral seperti ini, jujur saya tidak bisa diam. Makanya untuk itu, mari kita sama-sama bangun dunia perkicauan ini ya, bareng-bareng. Bagaimana caranya biar tetap
sukses dan semakin maju. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.